Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa dengan NIM 10520231. Nah, saya dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil PPT saya yang dimana berjudul tentang konsep dasar penulisan laporan dan artikel penelitian. Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, laporan penelitian adalah dokumen ilmiah yang menjelaskan proses dan hasil penelitian secara lengkap, mulai dari rumusan masalah, metode, hingga temuan yang bertujuan memberikan gambar utuh tentang penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu ada pengertian artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah adalah tulisan ringkas hasil penelitian yang disusun untuk dipublikasikan dalam jurnal dengan format yang lebih padat, sistematis, dan fokus pada temuan utama yang ingin disampaikan kepada komunitas ilmiah. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan laporan dan artikel. Nah, tujuan penulisan laporan dan artikel adalah mendokumentasikan proses penelitian, menyebarkan temuan kepada masyarakat, akademis, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu khususnya di era riset digital dan kolaborasi. Selanjutnya itu ada perbedaan laporan dan artikel ilmiah. Laporan penelitian bersifat lengkap dan detail, sedangkan artikel ilmiah dia lebih ke ringkas, selektif, dan disesuaikan dengan format jurnal. Selanjutnya itu ada pentingnya publikasi akademik. Nah, publikasi ilmiah penting karena menjadi indikator kualitas akademik seseorang. Publikasi juga dapat meningkatkan reputasi peneliti serta sering menjadi syarat kelulusan kenaikan jabatan atau penilaian kinerja dosen dan mahasiswa, terutama pada jurnal bereputasi seperti Sinta dan Scopus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemilihan judul yang tepat. Nah, di sini untuk judul kita juga harus memilih yang tepat, terutama judul itu harus singkat, jelas, dan mencerminkan variabel penelitian. Nah, pada tren yang sekarang itu juga mengharuskan judul yang informatif, yang relevan, dan juga mengandung kata kunci yang mudah terindeks oleh database seperti Google Scholar dan Scopus. Nah, selanjutnya ada penulisan abstrak dan kata kunci. Pada penulisan abstrak ini itu ditulis secara padat yang mencakup tujuan, metode, dan hasil penelitian. Nah, sedangkan kata kunci itu dipilih berdasarkan istilah populer yang sering digunakan dalam pencarian artikel ilmiah di era digital. Selanjutnya ada tata cara penulisan pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini itu berisi latar belakang masalah, urgensi penelitian, rumusan masalah, dan juga tujuan. Pada tren penelitian saat ini, itu menuntut pendahuluan yang berbasis state of the art dari referensi terkini 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya itu ada penulisan metode penelitian. Pada penulisan metode penelitian ini itu ditulis secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini itu dilakukan. Nah, pada metode ini itu harus dilakukan secara transparan, replikasi, dan mengikuti perkembangan metode modern seperti mindset methods dan digital features. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini itu berisi temuan yang objektif yang disajikan melalui tabel, grafik, atau narasi. Peneliti masa kini juga perlu memastikan data yang akurat dan berbasis analisis ilmiah yang dapat dibuktikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini ada pembahasan tentang penelitian. Jadi pembahasan itu mengaitkan penelitian dengan teori. Nah, penelitian apa saja yang dikaitkan? Itu ada penelitian terdahulu dan implikasi. Tren pembahasan modern mengharuskan peneliti menunjukkan kontribusi baru atau inovasi penelitian. Kemudian ada penulisan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan itu dirumuskan berdasarkan temuan utama, sementara saran ditujukan kepada peneliti,
praktisi atau pembaca untuk penelitian lanjutan sesuai kebutuhan perkembangan ilmu-ilmunya. Kemudian ada daftar pustaka dan sitasi. Nah, cara menulis daftar pustaka ini adalah ditulis dengan mengikuti format tertentu seperti APA atau Chicago, dan sangat penting menggunakan sumber ilmiah terbaru 5 tahun terakhir untuk menunjukkan relevansi akademik. Kemudian ada jenis-jenis jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini terdiri dari jurnal internasional, jurnal nasional, jurnal bereputasi Scopus, dan jurnal Sinta. Tren penelitian saat ini menekankan pentingnya publikasi data jurnal berstandar internasional. Kemudian ada prosedur pengiriman artikel. Nah, pengiriman artikel ini dilakukan melalui sistem OJS atau Open Journal System, yang kemudian artikel akan diseleksi editor atau direview sesuai alur standar publikasi ilmiah modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu proses per-review. Nah, per-review ini adalah proses penilaian artikel ilmiah oleh para ahli di bidangnya. Nah, tujuannya untuk apa? Karena biar supaya itu pasti diterbitkan itu berkualitas, valid, dan layak secara ilmiah. Nah, saat ini banyak juga jurnal itu menerapkan double blind review, yaitu penulis dan reviewer tidak saling mengetahui identitas masing-masing, karena bertujuan untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses penilaian. Yang kedua itu etika publikasi ilmiah. Nah, yaitu menekankan pentingnya keaslian karya ilmiah, yaitu dari bebas dari plagiarisme, tidak melakukan self plagiarisme, mengajukan data secara jujur dan apa adanya. Di era digital, penulis juga dituntut untuk memahami penggunaan alat pendeteksi plagiarisme, karena hampir semua jurnal itu menggunakan sistem ini sebelum artikel diproses lebih lanjut. Yang ketiga adalah tantangan penulisan artikel, yaitu seperti menghadapi berbagai kendalanya, yaitu seperti kesulitan menggunakan bahasa akademik, menyusun metodologi penelitiannya, menyesuaikan format dan gaya yang di jurnalnya, menghadapi penolakan naskah. Dan juga tantangan lainnya itu lamanya proses reviewnya, yaitu membutuhkan kesabaran dan ketekunan dari penulis. Nah, solusinya agar artikel diterima itu yaitu menggunakan referensi terbaru dan relevan, mengikuti gaya jurnal secara ketat, menyusun struktur artikel yang sistematis, menjelaskan metodologi atau kebaruan penelitian yang jelas, memanfaatkan teknologi ataupun seperti AI, yaitu untuk membantu pengecekan bahasa dan tata tulis. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.